Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ya, minggu week 10 ya. Kita membahas tentang tektonik lempeng ya, ada beberapa materi yang belum kita selesaikan. Makanya akan saya lengkapi di asinkron ini ya. Silakan nanti tonton videonya di e-learning ya. Oke, saya sudah share screen. Dan baik, kita akan mulai soal plate tektonik ya. Jadi teori yang bisa menjelaskan banyak sekali fenomena bumi kita ya di sini. Nah, ini adalah bukti awal gitu ya terjadinya continental drift, itu adalah polar wandering ya. Bukti potensial untuk apungan benua. Nah, polar wandering ini ada perpindahan semu kutub-kutub ya. Nah, bukti ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi ada beberapa alternatif ya. Apakah benua tidak bergerak, tapi kutubnya yang berpindah-pindah atau polar wandering? Atau opsi berikutnya, kutubnya sebenarnya tidak bergerak dan kontinen bergerak. Nah, ini yang kita katakan adanya apungan benua ya. Atau keduanya terjadi gitu. Nah, ini yang versinya Wegener. Apakah di gambar yang kiri ini gitu ya, dulu kita punya ancient pole, kutub purba itu berbeda dengan present pole position sekarang gitu ya. Nah, ataukah sebenarnya ya benuanya aja nih yang berubah-ubah, yang berpindah-pindah ya. Jadi posisi dari kutub yang saat ini dan kutub yang di masa lalu ya sama aja gitu ya. Nah, ini adalah perjalanan dari kutub ya, istilahnya tuh kalau dicek gitu. Apakah dulu di zaman Kapur kutubnya ada di sini, Eosen di sini, gitu ya, Miosen ada di sini dan sebagainya. Nah, apakah kutubnya jalan-jalan ataukah benuanya ya yang berpindah-pindah? Nah, ada skeptisisme terkait dengan continental drift gitu ya. Misal ada alasan land bridge ya. Ya bisa saja gitu. Di sana distribusi reptil itu ya ada semacam kayak jembatan darat gitu ya istilahnya kurang lebih. Nah, kemudian apakah tumbuhan-tumbuhan yang ada gitu yang ditemukan di beberapa benua kok mirip? Ya itu bisa jadi karena ada terbawa arus laut atau angin gitu ya. Nah, atau polar wandering tadi ya kutubnya pindah-pindah nih gitu kan. Nah, bukan benuanya yang pindah. Nah, ini skeptikisme gitu ya atau skeptis lah gitu di continental drift. Karena Wegener tidak bisa tidak bisa menjelaskan mekanisme apa gitu ya yang menyebabkan terjadinya apungan benua. Nah, kemudian bangkitlah ya teori apungan benua ini dengan beberapa kajian yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita punya batuan itu ada kandungan mineral magnet ya, magnetit ini. Nah, sifat magnetik di dalam mineral ini digunakan untuk menentukan arah gitu ya dari batu tersebut ke kutub magnet ketika batuan terbentuk. Nah, ini ceritanya kalau yang petnya warna hijau dan pet warna merah, pet hijau ini menunjukkan kutub paleomagnetik gitu ya yang di Eropa. Nah, ini kutub paleomagnetik gitu ya dari Amerika Utara. Jadi ceritanya ada sampel batu di Amerika Utara dan di Eropa. Nah, ini sebagai contoh, kalau kita punya batuan di sini, batu itu kan ada medan magnetnya, selalu masuk ke medan magnet utara, keluar dari medan magnet selatan, gitu ya. Itu kan sifat magnetik dari suatu benda yang ada magnetnya, ya. Dalam hal ini mineral magnetit, gitu ya, di dalam batuan. Nah, jadi batu misalnya yang ada di Eropa dan di Amerika Utara itu dilihat gitu arahnya itu ke kutub utara dan jaraknya itu berapa jauh gitu ya ke kutub utara gitu ya. Jadi kalau misal batu yang dekat dengan kutub utara ya kayak gini misalnya panahnya. Nah, batu yang dekat dengan ekuator panahnya seperti ini gitu ya. Yang dekat south ini ya hemisfer ya seperti ini gitu ya. Jadi beda-beda arah dari si batunya. Nah, jadi dia selalu masuk ke kutub utara dan keluar dari kutub selatan. Ya, kalau misal Amerika Utara di sini, Eropa di sini, ya posisinya kayak gitu. Ya, seberapa jauhnya dia bisa hitung gitu ya ke kutub magnet bumi saat batuan tersebut terbentuk, gitu ya.
Jadi lewat inklinasi garis magnetik gitu ya terhadap bidang magnetik bumi itu semua bisa diukur. Nah, ini kemudian setelah ada gitu ya batu yang umurnya kambrium gitu ya. Oh, dia posisinya eh, di mana sih gitu ya kalau kita cek koordinatnya. Nah, di sini ada kambrium, kemudian ekuator di sini ya, silur di sini ya, Permian ya sampai posisi di sini ya saat ini ceritanya. Nah, ternyata jalur-jalur ini pada akhirnya bisa bertemu pada titik yang sama ya, batuan yang ada di Amerika Utara dan juga di Eropa gitu. Nah, apakah sebenarnya kutubnya memang yang pindah-pindah atau kemungkinan yang lain gitu ya, batunya sebenarnya ya yang pindah. Kok bisa ya batuan yang berbeda di suatu wilayah katakan gitu, punya kutub yang berbeda-beda. Oh, zaman Kambrium, kalau misal paleomagnetiknya yang di Eropa itu gitu ya, ya nunjuknya di titik ini misal. Di Amerika di titik sini. Apakah betul pada umur Kambrium ya kutub bumi itu ada dua ceritanya, ada di sini sama di sini. Gitu. Itu kan sesuatu yang sulit dijelaskan ya. Sampai pada akhirnya gitu ya, oh ini bisa bertemu pada satu titik yang sama. Jadi kemungkinannya sebenarnya bukan kutubnya yang pindah-pindah gitu ya, tapi apa namanya benuanya gitu ya yang gerak-gerak. Nah, terus kebangkitan continental drift juga bisa dilihat dari adanya fitting of continent ya, Afrika dengan Amerika Selatan di sana. Nah, jadi kalau kita cek gitu, seolah-olah match ya seperti puzzle di sana ya. Nah, kemudian ada teori dari hipotesis ya. Jadi konsep lantai samudra. Ini karena ada arus konveksi. Ada bagian dari eh, lempeng yang mekar ya, divergen kita nanti tahunya. Kemudian ada yang terkonsumsi ya, ada yang masuk ke dalam di sini. Nah, di sini ada arus konveksi pada mantel bagian dalam. Ada material panas, tentu panas dari dalam bumi, kemudian arus konveksi seperti masak air ya. Nah, ini yang akhirnya terjadi pemekaran lantai samudra di bawah samudra. Oke, kita bicara Mid-Oceanic Ridge. Jadi Mid-Oceanic Ridge ini ya, tentu kalian masih ingat terjadinya decompression melting. Ya, tekanan berkurang sehingga nanti gradien geotermal gitu ya akan tercapai untuk menghasilkan titik lebur gitu ya dari mineral gitu sehingga dari batuan sehingga terbentuk magma di sana. Nah, di bagian si flow spreading ini mid oceanic ridge gitu ya, terdapat rivali gitu ya, ada gaya tensional atau gaya tarik kalau kita lihat arah panah ini ya. Oceanic Trends gitu ya. Di sini ada palung. Nah, trends itu palung. Bagian terdalam sebenarnya dalam skematik zona subduksi kita lihat di sana. Jadi nanti tenggelam tuh ya oceanic plate itu akan tenggelam karena secara density lebih berat ya. Tenggelam atau sabda ke bawah dari lempeng litosfer ya. Nah, umur muda dari batuan lantai samudra gitu ya, kurang dari 200 juta tahun ya. Karena apa? Karena selalu mekar terus ya, selalu lahir terus. Terus dia termakan, lahir lagi ya. Jadi dia muda gitu ya secara umur. Oke, tectonic plate ya, kalau kalian lihat ada beberapa boundary-nya, ada divergent, convergent dan juga ada transform ya yang sudah pernah kita bahas. Nah, bagaimana kita tahu bahwa plate itu bisa berpindah? Nah, salah satunya itu menggunakan marine magnetic anomaly. Nah, di dalam marine magnetic anomaly ini, ketika ya magma mekar di mid oceanic ridge gitu ya. Nah, masing-masing dari batuan ya basalt dalam hal ini itu ternyata akan merekam pola magnetik yang berbeda-beda. Ya, ini tentu pakai survei geofisik ya. Nah, nanti dalam survei geofisik menggunakan alat namanya magnetometer ya. Nah, basalt yang membeku ini punya nanti anomali positif dan juga anomali negatif. Nah, ternyata dia selang-seling gitu ya.
Jadi basaltik magma itu gitu ya akan terus keluar di sepanjang punggungan ini dan membeku. Sehingga ketika membeku tadi kan ingat ya ada mineral magnetit. Nah, itu akan menunjukkan anomali magnetik. Kalau di dalam geofisika itu nanti kita ada anomali-anomali ya. Nah, anomali magnetik gitu ya, ada yang positif dan juga negatif gitu. Nah, di sana bisa kita lihat ya sebenarnya pola-pola itu berulang gitu ya. Kanan dan kiri atau sayap sebelah dan sayap sebelahnya lagi itu polanya terlihat sama ya. Ada negatif anomali, ada positif anomali nih yang warna hitam. Jadi polanya selalu sama ya. Nampak bahwa dia selalu terjadi pemekaran di sana ya atau dia saling menjauh gitu ya. Bisa. Dan kita bisa mengukur ya kira-kira kecepatannya itu dari sana gitu dan memprediksi umur dari lantai samudra. Nah, magnetic anomali ini kemudian ya yang kita gunakan untuk melihat arah gerak dari suatu lempeng. Jadi dari jarak punggungan dibagi dengan umur batuan ya. Kalau kalian ingat velocity itu apa sih? Kecepatan itu kita punya jarak berapa ditempuh dalam waktu berapa? Jaraknya gimana gitu ya? Ya jaraknya tadi ya. Suatu basalt ya, dia ke jarak ke tengah samudra, ke mid oceanic ridge berapa kilo? Nah, umur batuannya kita dating kan, bisa kita lakukan dating sehingga kita akan dapat velocity. Nah, kemudian dari sana umur lantai samudra ternyata meningkat seiring jarak dari punggungan tengah samudra yang didapatkan. Nah, pola umur ini merefleksikan gerak lempeng yang menjauhi punggungan. Sebagai contoh gitu ya, ini kan benua Afrika, ini Amerika, ini benua Afrika ya. Nah, di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Atlantik ya. Ya, kalian tentu bisa melihat ini ya, ini Indonesia ya, ini Australia. Oke. Nah, yang merah ini itu menunjukkan tadi ya pola magnetik yang ada. Nah, ini umurnya gitu ya. Oh, ternyata yang ini Miocene gitu ya. Nah, di dalam geologi Miocene itu lebih muda dibandingkan Eocene apalagi dibandingkan dengan Jura gitu ya. Jura itu tua sekali gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat ya, semakin menjauh dari punggungan tengah samudra, ini kan punggungan tengah samudra Atlantik, Mid Atlantic Oceanic Ridge kan di sini ya, kalau kalian lihat gambar yang lain. Nah, ternyata semakin jauh dari punggungan ya, biru ini nih ya, atau hijau ini, nah kapur gitu kan, tapi yang merah ini masih Miocene. Artinya tuh semakin jauh dari punggungan dia semakin tua gitu ya. Kenapa? Karena terjadi pemekaran ini ya di tengah di punggungan tengah samudra. Oke, atau cara lainnya itu adalah menggunakan fracture zone ya. Nah, apakah gitu di dalam mid-oceanic ridge itu fracture zone itu ya terjadi seperti ini mekanismenya ya. Apakah inactive ridge punggungannya tidak aktif terus dia geser ya. Nah, ini kan sesar geser, strike slip ini kan sesar geser, ini sesar geser mengiri ya, seperti ini. Nah, apakah inactive ridge kemudian di sini terjadi sesar-sesar gitu ya? Atau dia transform. Nah, kalau transform itu kayak gini. Jadi, iya sama juga dia geser ya. Nah, cuma ada bagian dari ridge-nya ini yang aktif. Kalau ini kan inaktif, tidak gerak maksudnya. Kalau aktif ini kan dia spreading, ya nyebar tuh, ya. Divergent kan ini sebenarnya. Nah, tapi ada sobekan di sini ya. Nah, ini zona-zona aktif secara seismik. Jadi bagian divergen di ridge-nya ini ya dia spread, ya dia nyebar gitu. Nah, artinya kan kalau kita lihat arah gerakannya ke sini ya, kalau bagian plate yang sini plate-nya ke sini. Ya ini juga sebenarnya sesar geser ya. Tapi kita katakan transform ya, karena ada bagian yang menyebarnya ini. Nah, baru di bagian sininya inactive zone gitu ya. Atau kita bisa menggunakan global positioning system ya, sistem yang sama sebenarnya yang berlaku di HP kalian untuk menentukan lokasi ya. Tapi tentu ini lebih canggih ya, bisa sampai milimeter. Kita bisa pasang stasiun GPS seperti ini gitu ya. Dan kemudian akan bisa mengumpulkan sinyal. Jadi sebenarnya HP kalian yang menangkap sinyal GPS dari satelit di luar bumi gitu ya. Nah, ini stasiun GPS ini mengumpulkan sinyal dari satelit GPS juga gitu yang mengorbit bumi.
Nah, kalau kalian pakai HP gitu kan, kalian pergi dari Jakarta ke Bandung, kan itu berubah posisinya ya di HP kalian tuh, si petanya. Juga sama ternyata ya, record di dalam stasiun ini ternyata berpindah secara koordinat ya. Dan ini tentu milimeter ya, skalanya sudah sangat detail sekali. Setiap tahun direkam gitu. Oh, ternyata ada pergerakan. Nah, sebagai contoh Indo-Australia ternyata bergerak ke arah timur laut ya. Menunjang nih ke arah timur laut Sabdak gitu ya di bawah Eurasian Plate. Gitu. Kita ambil contoh yang lain gitu ya. Misal di Eurasian Plate. Nah, Eurasian Plate ternyata dia bergerak ya. Nah, besarnya panjang ini ya, panah ini menunjukkan kalau pendek ya kurang dari 5 cm. Semakin panjang ya, kalau panjangnya segini 5 cm per tahun geraknya lempeng. Oh, ternyata dia kalau segini 10 cm per tahun. Jadi sebenarnya gerak lempeng itu tidak panjang ya, tidak cepat ya. Malah lebih cepat kuku kita tumbuh dibandingkan lempeng bergerak ya. Tapi ya tetap ada pergerakannya yang membuat dinamika bumi kita ada gempa gitu, letusan ya dan sebagainya. Divergent plate boundary ya, ini semenanjung Arab dan ini ada Afrika, Rift Valley ya. Artinya ada lembah dari pemekaran lantai samudra. Nah, ini arah panahnya ini kita lihat dia mekar ya sebenarnya. Ini menjauh nih, saling mekar gitu. Nah, ini di beberapa di Afrika Timur juga sama, terjadi rifting di sana ya. Lempeng saling menjauh di tengah samudra gitu. Atau di dalam benua Afrika ini, ya adanya basaltic volcanism gitu ya. Kemudian ada ridge gitu ya dan bisa membentuk basin gitu. Makanya di sini bisa eksplorasi untuk minyak dan gas gitu ya, karena di bagian rifting gitu. Transform fault boundary ya. Ini transform ya. Nah, sesar San Andreas. Kalian kalau kenal sesar San Andreas ya, terkenal juga. Nah, ini ada beberapa skematik untuk transform boundaries gitu. Jadi masing-masing plate secara horizontal itu saling berpapasan istilahnya. Nah, bisa ridge transform ya. Ridge itu kan punggungan tengah samudra ya tadi gitu ya. Yang saling mekar gitu ya, menjauh. Atau ridge trends ya. Nah, ini ada ridge gitu. Nah, ini kan yang merah ridge ya. Kemudian trends. Trends itu kan menunjam ya. Istilahnya subduct ya. Tapi di sana ada bagian atau part dari transformnya juga. Atau transform gitu ya. Nah, ini ada yang subduct, sini juga subduct. Nah, sebenarnya ada bagian transformnya ya di sini. Oke, convergent plate boundary bisa antara samudra dengan samudra, samudra dengan kontinen atau kontinen dengan kontinen ya. Nah, bedanya apa sih ya? Kalau misal kita lihat osean dengan osean ya, berarti ada salah satu dari lempeng osean yang lebih berat density-nya. Maka dia akan subduct ya. Osean dengan osean ya. Jadi lempeng samudra dengan lempeng samudra bisa terjadi subduksi di sana ya, sehingga bisa menghasilkan zona titik-titik gempa ini Benioff zone ya, yang bintang, dan kemudian yang merah-merah ini sebagai sebuah magma, artinya terjadi partial melting gitu ya, rising di sana. Ya bisa menghasilkan itu. Dan adanya gunung api laut ya, gunung api bawah laut, volcanic island up gitu ya, kepulauan busur gunung api gitu ya, kepulauan busur gunung api. Nah, bedanya dengan oceanic dan kontinen ya, tentu ini adalah menjadi magmatic atau mountain belt ya, magmatic up, busur magmatik, tapi bukan volcanic island ya, bukan pulau gunung api gitu ya, seperti itu. Sama juga ya, ada Benioff zone, ada trends gitu ya. Nah, sedangkan di dalam kontinen dan kontinen kan sebenarnya secara density sama gitu ya. Jadi tidak ada yang mau ngalah untuk sabda ke bawah. Nah, yang ada dia terjadinya kolisi. Nah, biasanya itu pegunungan Himalaya dan sebagainya itu adalah kontinen dengan kontinen. India dengan Eurasia. Ya. Dan banyak menghasilkan sesar-sesar naik ya, thrust fault. Oke, jadi ini collision ya. Nah, bisa seperti ini ya. Ini ada bagian dari lempeng samudra, ya lempeng samudra, kemudian dia akan terus sabdak nih ceritanya, dan dia bertemu tuh ya, lempeng benua dengan lempeng benua. Jadi bagian dari kontinental India dan kemudian bagian dari kontinental Asia.
Nah, ini Mount Everest terbentuk di sini dan banyak struktur zone ya, zona-zona patahan di sini. Ya kalau kita cek gitu, nah banyak sekali sesar-sesar naik thrust fault di sini. Ya, ini India pada 71 juta tahun yang lalu bergerak terus gitu ya sampai India Today di sini Eurasian Plate. Ya sebenarnya pada awalnya ini ada bagian dari lempeng samudra, tapi karena terus menunjam gitu ya, akhirnya dia bisa membentuk pegunungan yang tinggi di sini ya, mountain belts. Oke, apakah lempeng bisa berubah ukurannya? Ternyata bisa ya. Contohnya di North American Plate ukurannya bertambah karena ada ini si floor spreading tadi gitu ya. Nah, kemudian banyak juga lempeng tidak sabdak di sana. Lempeng Nazca, nah kalau kalian cek ada tuh lempeng Nazca. Itu dia ternyata semakin kecil karena tersubduksi gitu ya, mengalami subduksi di bawah Amerika Selatan gitu ya. Nah, kemudian ya ada penambahan siklus tapi slow rate, artinya sangat lambat sekali gitu ya. Nah, teori tektonik lempeng inilah gitu ya, sebenarnya teori yang banyak membantu bagi earth scientist untuk menjelaskan kenapa gunung api terbentuk ya di tempat yang sama juga terjadi gempa bumi dan ada banyak sekali rangkaian gunung gitu ya. Terus banyak sekali fitur utama dari lantai samudra seperti ridge, itu ada transform fault dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan plate tectonic. Kemudian apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan gerak lempeng ya? Pertama ya bisa karena tadi ya adanya mantel convection. Jadi mantel convection inilah gitu ya yang menyebabkan adanya sirkulasi ya, punggungan tengah samudra terbentuk di sini gitu ya. Kemudian dia punya retakan tensional gitu ya. Dan kemudian dari sana bisa men-trigger terjadinya subduksi gitu ya, subduksi gitu. Nah, mantle convection ini mungkin jadi penyebab gitu ya, sirkulasi gitu ya. Nah, ada ridge push dan juga ada slab pull gitu ya. Nah, ridge push dan slab pull ini adalah mekanisme gitu ya yang mempengaruhi mantle convection juga gitu ya. Nah, kalau slab pull itu seolah-olah gitu ya, dia ditarik nih gitu ya. Nah, kalau ridge push dia didorong tuh. Ini kan seolah-olah mendorong ya, menjauh ini kan ridge push. Jadi punggungan ini mendorong. Kalau slab pull dia menarik ya, seolah-olah lempeng ini ditarik gitu ya, seperti itu. Jadi ridge push itu lempeng baru menjauh gitu ya dan mendingin gitu ya serta menunjam. Kalau slab pull, nah ya litosfer ini kan artinya dingin ya kalau yang samudra, sehingga dia akan tenggelam ya, tenggelam gitu ya, kemudian menuju mantel yang panas gitu ya dan menjauhi dari crash atau punggungan gitu ya. Oke, kemudian ada transaction. Jika plate yang tersubduksi gitu ya ke mantel itu sudutnya tajam gitu ya. Nah, nah ini bisa kita katakan gitu. eh, di sana proses dari slave pool tadi gitu ya. Nah, bisa ada mekanisme seperti itu. Oke, nah ini adalah mantel plumes. Nah, kalau mantel plumes itu sebenarnya tidak dideliver oleh gerak kalau apa lempeng tektonik, ya. Dia ada kolom sempit dari mantel yang dalam gitu ya, kemudian naik ke atas ya, karena adanya buoyancy di sana. Nah, sehingga kalau kita cek di Hawaii ya, beberapa titik itu sebenarnya dari mantel plume. Ya, ada naik aja tuh dari mantel panas gitu ya, terus naik ke atas gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengukur kira-kira kecepatan gerak dari sebuah lempeng gitu ya. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya kepulauan Hawaii gitu, dari mantel plume keluar magma jadi pulau di sini ya. Nah, kemudian eh, dari sana kan sebenarnya ini bagian dari lempeng ya. Nah, lempeng ini kan akan gerak nih. Nah, terus gerak gitu ya sampai dia terbentuk, sampai dia pindah di sini, Kauai gitu ya. Nah, setelah itu muncul lagi ya dari mantle plume tadi. Ya, dari mantle plume ini muncul keluar lagi gitu ya. Ada pulau ya, karena lempeng dia digerakin lagi pulau itu ke sana ya.
Nah, dari sana kan kita bisa dating umur dari Pulau Kauai ini, Oahu ini, ya, Molokai ini berapa tahun, juta tahun gitu ya. Nah, kita kan bisa tahu ya umurnya. Dan jaraknya kan kita bisa ukur ya. Karena kan ini ada koordinat, bisa kita ukur jarak. Kalau kita punya jarak dan kita punya umur, kita bisa hitung gitu ya, kira-kira kecepatan dari gerak lempeng. Oke, ya. Ini video yang pernah kalian tonton ya. Nah, ini final note-nya gitu ya, terkait dengan lempeng tektonik gitu. Jadi teori tektonik lempeng inilah kemudian dia yang akan mengubah konsep keseluruhan dari dinamika bumi kita ya. Setidaknya dalam 50 tahun terakhir ini. Jadi sebelumnya banyak sekali teori-teori lain gitu ya, pembentukan gunung, terjadinya gempa dan sebagainya gitu. Nah, ini bukti-bukti dari lempeng tektonik ya sangat banyak, sangat kuat gitu ya. Sehingga teori ini yang dipercaya sampai saat ini menjelaskan konsep dari dinamika bumi secara keseluruhan. Baik, demikian pertemuan kita gitu ya, lanjutan dari week 10 terkait dengan teori tektonik lempeng. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.